Mari dijaga kerapiannya, tasnya yang masih di atas meja tolong dikesampingkan atau dibuang aja. Tolong disampingkan. Baik, sudah rapi semua. Sebelumnya mari kita mulai berdoa. Mana ketua kelas? Ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Jagrat, magrat, gagrat. Baiklah anak-anak sekalian, tema kalian terakhir kemarin sampai di mana? Baiklah, setelah mempelajari tentang iman pada hari akhir, kita akan masuk kepada materi baru, yaitu materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ini materi kita itu pernikahan dalam Islam. Nah, anak-anak sekalian, dalam materi pembelajaran ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Melalui metode marketplace activity, karena metode yang kita pakai adalah metode marketplace activity. Peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian dalil dan tujuan nikah dengan benar. Jadi setelah belajar nanti diharapkan masing-masing kamu memahami, bisa menjelaskan pengertian dalil dan tujuan pernikahan dengan benar. Yang kedua, mampu menentukan hukum nikah dengan benar. Ada beberapa macam hukum pernikahan nanti akan kita bahas sesuai dengan kondisinya, sehingga nanti setelah melihat kondisi-kondisi tertentu, Anda semua bisa menentukan kondisi seperti ini hukumnya, kondisi seperti ini hukumnya. Kemudian yang ketiga, mampu menelaah syarat-syarat dan rukun nikah dengan benar. Dalam pernikahan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau syarat itu kurang, maka tidak bisa dilanjutkan pernikahan. Kemudian setelah syarat terpenuhi, ada rukun-rukunnya, urutan dari pernikahan tersebut. Selanjutnya, menelaah orang yang tidak boleh dinikahi dengan benar. Nanti setelah pembelajaran diharapkan kamu mengetahui siapa saja yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Bisa jadi kamu menikahi seorang setelah ditelusuri, ternyata tidak boleh dinikahi karena dia ternyata masih mahram kita. Kemudian selanjutnya memperbandingkan kewajiban suami dan istri dengan benar. Jadi nanti dicari mana kewajiban suami, mana kewajiban istri. Kemudian menyimpulkan hikmah nikah dengan benar. Dari pernikahan itu apa hikmah yang bisa kita ambil. Dan yang selanjutnya mencoba prosesi pernikahan Islam dengan benar. Mencoba di sini dalam proses itu apa langkah-langkah yang kita coba untuk bisa melaksanakan prosesi pernikahan. Kemudian menalar sudah tepatkah prosesi tersebut, dan yang terakhir adalah menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam dengan benar. Artinya nanti bisa menyampaikan kepada teman-temannya langkah-langkah atau prosesi pernikahan itu seperti ini.
mulai dari A, B, C, D sampai akhir. Bisa kita gambarkan seperti ini peta konsepnya. Pernikahan dalam Islam ada pengertian nikah, ada dalil nikah, ada tujuan nikah, ada hukum nikah, ada orang yang tidak boleh dinikahi, kemudian ada kewajiban suami dan istri, kemudian ada hikmah nikah, dan terakhir adalah prosesi nikah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang anak-anak sekalian, silakan amati video berikut. Ada terdengar? Enggak apa-apa. Baik, sebelumnya jelas videonya? Jelas. Oke. Baik. Baik, anak-anak sekalian, dari video tadi kira-kira apa yang sedang terjadi atau apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari tayangan video tadi? Silakan, yang bisa beri pendapat. Apa pesan yang ada pada video tersebut? Atau apa kegiatan yang ada pada video tersebut? Silakan Anda berikan komentar dari sudut pandang pikiran Anda masing-masing. Ya, mungkin paling tidak akad ya, silakan. Akad nikah. Oke, bagus. Ya, yang lain prosesi ijab kabul. Oke. Kira-kira bagaimana prosesi ijab kabulnya? Lancar? Lancar. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, itulah sedikit gambaran dari prosesi ijab kabul. Nah, dari video tersebut Bapak berharap kepada anak-anak semua untuk betul-betul menggali lagi bagaimana sebenarnya prosesi ijab kabul tersebut, bagaimana prosesi pernikahan. Karena pernikahan itu diawali dengan ijab kabul. Nah, ijab kabulnya itu harus betul-betul disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Nanti jangan saksi yang ada adalah yang tidak adil, yang seharusnya tidak sah dia katakan sah, maka yang akan rugi adalah kedua calon pengantin. Nah, maka perlulah kita mempelajari pernikahan dalam hukum Islam supaya nanti kita bisa menelaah sah atau tidaknya pernikahan dan kita selamat nanti. Anak-anak Bapak kan rata-rata nanti suatu saat pasti akan menikah kan? Ada yang tidak mau menikah? Mau semua kan? Mau. Semuanya pasti mau
pernikahan. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari ini kalian memiliki bekal tentang pernikahan. Oke, baiklah. Sekarang anak-anak sekalian, Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, silakan dilihat. Kelompok pertama materinya adalah pengertian dan dalil pernikahan. Anggotanya adalah Anggun, kemudian Dila Agustianova, ya, kemudian Revi Ferdian. Oke. Kelompok kedua materinya adalah tujuan dan hukum pernikahan. Anggotanya adalah Asih Kurnia, ada. Kemudian Anissa Rusul Fakaris, ada. Rizky Halim Pratama, ya. Kemudian Wahyu Ramadhani, ada. Oke. Ketiga, syarat dan rukun nikah. Faniola, ada. Kemudian Tuti Monika Putri, Teddy Guslianto, kemudian Rahmat Hidayat. Oke, ada. Yang keempat, kelompok keempat, orang yang tidak boleh menikahi dan nikah pernikahan. Anggotanya Rahmat Ibnu Rahmadani, kemudian Nova Eliza, kemudian Wulan Putri Angelia, ada. Kemudian Salsabila, ada. Enggak. Kemudian kelompok terakhir, kewajiban suami dan istri serta prosesi pernikahan. Ya, anggotanya Valentino Afkar, Razlan Ardo Firol Rozi, kemudian Robi Octavianus, kemudian Fauzan Azim. Nah, alhamdulillah semua lengkap. Sekarang anak-anak sekalian berada pada kelompok yang berbeda. Silakan sekarang Bapak tentukan kelompok 1 pindah duduk di sini, kelompok 2 di sana pindah, kelompok 3 di sini, kelompok 4, kelompok 5. Silakan. Wakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil alat yang kita gunakan selama diskusi. Baik. Sekarang perhatikan ke depan, ya. Semua alat sudah sampai di kelompok masing-masing. Sudah ada kertas karton, sudah ada pensil, penghapus, dan sudah ada spidol warna. Ada semua? Baik. Kegiatannya adalah kembali kita ke tema tadi. Silakan Anda baca buku, kemudian Anda cari referensi-referensi lain dari modul, kemudian boleh juga dari internet. Silakan kalian diskusikan mulai dari masing-masing sesuai dengan tugas masing-masing kelompok. Nah, setelah kalian diskusikan, nah nanti hasilnya Anda tuangkan dalam tulisan berbentuk peta konsep. Ya, berbentuk peta konsep. Buatlah peta konsep yang semenarik mungkin dan mudah dipahami. Sebelum dimulai, ada yang mau bertanya? Ada yang masih ragu? Ada? Nah, kalau tidak, Bapak rasa semuanya sudah memahami. Silakan bekerja dengan baik. Bapak akan mengamati kalian dan nanti Bapak akan menilai kelompok yang terbaik. Ya, kelompok yang terbaik nanti dari hasil diskusi dan penyampaian materinya. Terima kasih, silakan bekerja.
cukup untuk membuat mind mapping. Nah, sekarang silakan ditempel hasil karyanya di dinding atau di kaca. Satu ya. Kemudian yang kedua, silakan ditunjuk satu orang dari anggota kelompoknya sebagai penjual. Sebagai penjual, yang lain berperan sebagai pembeli ke toko-toko yang lain. Jadi nanti alurnya seperti ini. Penjual standby di tokonya, kemudian yang lain pembeli akan memperjualbelikan apa yang akan dibelinya. Ibaratkan kita ke pasar, nah, di pasar di toko ini dia menjual dalil, ada pengertian, ada tujuan misalkan. Nah, begitu seterusnya nanti berputar sesuai dengan arahan dari Bapak. Nah, di kegiatan terakhirnya nanti setelah semuanya mengunjungi toko-toko yang lain, si penjual kan diam di tempat. Nah, yang lain nanti yang bergantian menyampaikan. Contoh si A, saya tadi di toko sebelah. Tadi yang dia jual adalah misalkan yang dia jual adalah tujuan dan hukum nikah. Tujuan nikah itu adalah ini. Jadi makanya ketika Anda ke kelompok atau ke toko sebelah, Anda bawa buku tulis, silakan dicatat poin-poin penting. Itulah nanti yang akan disampaikan kepada teman Anda yang sebagai penjual di tokonya atau di kelompok tadi. Saya dipahami? Oke, sekarang silakan ditempel bergantian ya. Cari tempat yang bisa ditempel, boleh di dinding, boleh di kaca. Ya. Silakan dicari posisi dulu. Oke, kelompok 4 silakan ditempel. Silakan semuanya berdiri, bawa catatan. Kita berputar seperti arah jarum jam. Yang penjual tetap standby di tokonya. Yang lain silakan, berarti kelompok 1 ke kelompok 2 dulu, kelompok 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke kelompok 1. Nah ya, silakan Anda bertunjuk. Silakan Anda bertunjuk, ditanya nama Anda sebagai penjual sekarang, pembeli. Anda beli barang dagangan yang ada di sini. Silakan. Ya. Apakah ada hadis yang menjelaskan tentang pernikahan? Ada. Coba jelaskan tentang hadis tersebut. Ayatnya, hadisnya. Ikut penjelasan tentang hadis itu, makna hadis. Dari Abu Hurairah RA, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, dikarenakan dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya.
yang kecil nih, setia dalam hubungan dan berselingkuh setia sampai seumur hidup. Yang D, Kelompok 1 di sini dibahas tentang pernikahan ya. Pernikahan ada tentang pengertiannya, ada dalilnya. Di sini tujuan pernikahan. Apa tujuan pernikahan ini? Ada 5 ya. Ada 5. Memperoleh ketenangan hidup, memperoleh keturunan yang sah, mengikuti sunnah, kemudian untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini syarat dan rukun ada 5 ya, calon suami, istri, ada wali, ada 2 saksi, ada kabul. Syarat dari calon suami Beragama Islam. sekedar sendiri bukan murim. Kalau yang saksi kemudian orang tidak boleh dinikahi dan hikmah siapa saja? Apa penyebabnya kelompok ini? Penyebabnya ada keturunan, pernikahan, persusuan dan persusuan. Kelompok terakhir, prosesi pernikahan. Coba dijelaskan. khutbah nikah, Pak. Khutbah nikah, oke. Ijab. Ijab, yang menyampaikan ijab ini siapa? Bisa jadi wali atau bapak tua. Bapak tua, baik. Bagus. Kemudian yang mengucapkan kabul Dari mempelai pria. ya. Kemudian yang terakhir Mengucapkan sah atau tidak sahnya dari kedua saksi. oke. Bagi bapak untuk menentukan mana kelompok yang terbaik dari yang lain. Sangatlah sulit ya. Bapak pun bingung untuk menilainya. Tidak. Ya begini. Mungkin dari tampilannya itu sederhana, tapi dalam penguasaan materi sangat bagus. Ada juga yang tampilannya bagus, ketika ditanya salesnya untuk penguasaan salesnya kurang, atau salesnya memahami cara mengucapkan itu kurang gitu. Jadi jujur sangat sulit sekali. Mana salesnya tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Sangat bingung bapak untuk. Karena dalam metode pembelajaran, model pembelajaran marketplace activity ini di langkah terakhir bapak harus memberikan pengakuan, ya, pengakuan terhadap kelompok yang terbaik. Maka dengan bapak putuskan kelompok yang terbaik adalah kelompok dua. Ya, silakan perwakilan dua kelompok maju ke depan. Ya, mungkin ini yang bisa bapak berikan kesimpulannya anak-anak sekalian, tidak bisa memandang oh dia pintar, oh dia lemah, tidak. Tetapi rasa percaya diri masing-masing anak-anaklah yang akan dibangun di sini. Mungkin anak-anak tidak menyangka oh dia bisa, oh dia bisa. Oke ya. Banyak penilaiannya. Dari tadi bapak menilai kan, bertubi-tubi pertanyaan diberikan kepada kelompok ini, salesnya bisa menjawab. 1. Yang kedua, dari segi tampilan juga bagus, walaupun yang lain lebih bagus, tapi salesnya sangat aktif menjawab tadi. Ya, sekali lagi kita beri.
keliling lagi. Yaitu tentang ijab dan kabul. Ada bertanya lagi, ijab itu beda dengan kabul. Mungkin ada yang bisa membantu mengenalkan ijab dan kabul tadi. Aku Pak. Ya silakan. Coba bantu Bapak menjelaskan perbedaan antara ijab dan kabul. Silakan berdiri. Perbedaan ijab dan kabul. Ijab dilakukan oleh wali, sedangkan kabul diucapkan oleh pengantin pria. Ya bagus. Ya kita berdoa. Jadi lafaz ijab itu disampaikan oleh wali nikah. Contohnya bisa kurang lebih seperti di sini. Aminah dengan engkau dengan banyak seperangkat alat sholat tunai. Ini lafaz ijab yang dibacakan oleh wali nikah. Kemudian kabul itu lafaz jawaban ya yang dibacakan oleh calon suami. Contoh, saya terima menikahi anak kandung Bapak Aminah binti Abdullah dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Ini salah satu contoh lafaz ijab dan kabul. Ada yang ucapannya saya nikahkan, kemudian engkau, atau yang sebelumnya tergantung. Biasanya nanti untuk di lapangan sebelum orang menikah ada screening. Ketika screening itu dijelaskan lebih lanjut, silakan berpatokan kepada hasil screening. Oke. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak tutup kegiatan, tahap berikutnya Bapak akan berikan tugas kelompok. Silakan dibaca petunjuk kegiatan, kemudian kamu tulis jawaban di kertas ini. Bapak beri waktu 3 menit ya. Kerjakan berkelompok, satu kelompok. Tulis di kertas ini nomor kelompoknya saja ya. Saya terima nikahnya. Silakan.
Kelompok yang belum? Jadi di lampu dah. Setelah melihat jadi pengin. Mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan sebaik-baiknya. Sangat beragam jawabannya, tapi rata-rata di sini jawabannya adalah melihat kepada aspek masker, Pak. Masker. Rata-rata itu kan. Jawab perbedaannya, Pak. Kemudian ada jawabannya yang hampir mirip, ya. Mirip, tapi ada yang lebih lengkap. Ada yang menjawab di sini pernikahan yang gambar pertama itu walinya adalah wali nikah, wali dari mempelai wanita. Kemudian yang kedua wali nikahnya adalah bapak penghulu, ya, bapak penghulu. Pertanyaan tadi apa? Ya, kapan pernikahan itu, prosesi pernikahan itu yang menjadi wali itu adalah bapak penghulu atau bapak KUA. Kapan itu bisa dilaksanakan? Tidak bisa. Ya. Itu yang kedua Pak, ayah hari wanita itu tidak sholat. Tidak salah. Ayah, jangan. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Di antara jawabannya bisa kita terima, mungkin karena kategorinya fasik, ya, walinya itu tidak sholat, atau kalau almarhum dia kan ada yang lain yang berhak untuk menikahkan. Cuma di sini salah satunya adalah fasik, ya. Tapi ini masih level bawah. Yang lebih penting sekali adalah ini yang hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Seorang anak perempuan yang lahir hasil hubungan biologis, bukan hasil pernikahan, maka bapaknya tidak berhak menjadi wali nikah. Maka yang menjadi wali nikahnya adalah bapak KUA atau penghulu. Ini yang mutlak. Maksudnya begini, anggap namanya si A. Si A ini adalah anak yang, si A ini perempuan, dia anak lahir hasil zina. Ketika dia sudah tumbuh dewasa, dia ingin menikah, maka bapaknya tadi, yang istilahnya yang menghamili ibunya dulu sehingga dia lahir, itu tidak berhak menjadi wali nikah. Maka dia harus melimpahkan kepada maka di sini ini yang sangat penting sekali, jangan sampai terjadi dulu bajak padu tuduh. Kalau istilah sekarang itu MBA, married by accident, kecelakaan dulu baru Kalau nggak gile, kalau sekarang Pak. ya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Jadi anak sekalian, kegiatan kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan yang akan datang, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, di antaranya adalah talak dan rujuk. Pertemuan yang akan datang, kita rubah lagi anggota kelompoknya supaya menimbulkan kreativitas situasi, supaya lebih semangat, ya, supaya lebih semangat
dan disiapkan ya peta konsepnya. Baik, ini saja dari Bapak. Terakhir kita tutup dengan membaca hamdalah.